Jangan bilang kalau kamu membuat hamil seseorang, Mas. Tersenyum, niatan cuma menggoda suaminya itu. Tapi tak menyangka dengan respon suaminya, yang membuat Vira terkejut luar biasa. Iya, Salma hamil dan aku harus menikahinya. Leo menatap Vira dengan lembut. Hah? Vira menutup mulutnya dengan kedua telapak tangannya, terkejut. Buliran air mata tiba-tiba saja mengalir deras membasahi pipinya. Kamu cuma bercanda kan, Mas? Terisak-isak tak percaya. Leo memeluk Vira, mendekapnya dengan erat. Maafin Mas sayang. Menepis tangan Leo dan mengurai pelukannya. Tega kamu, Mas, hianati aku. Suara keras. Vira terisak-isak lirih, hatinya perih bagai tersayat sembilu. Maaf, tapi aku harus tanggung jawab. Leo menatap Vira dengan sendu. Hahaha, lalu aku mau kamu kemanakan, Mas? Menatap Leo dengan sinis. Aku janji akan bersikap adil. Lirih jawaban Leo. Adil? Seperti apa adil itu, Mas? Sinis. Aku akan membagi hariku untuk kalian berdua, juga membagi nafkah dengan adil. Leo meyakinkan. Aku tak yakin itu. Ketus. Vir, aku tak ingin kita berpisah. Tapi, aku harus bertanggung jawab padanya. Menatap penuh permohonan kepada Vira. Aku mau menginap di rumah Mama. Vira beranjak menuju ke kamarnya. Jangan begitu, Vir. Apa kamu ingin mengadukanku pada keluargamu? Setengah berteriak, mengejar Vira yang sudah masuk ke dalam kamar. Vira membereskan pakaiannya. Kalau iya kenapa, Mas? Toh mereka akan tahu juga nanti. Menatap dengan senyuman getir penuh luka. Jangan dulu, mereka bisa marah besar padaku. Menggenggam kedua tangan Vira erat. Kamu curang, Mas. Kamu hianati aku. Dan aku gak boleh memberitahukan kepada keluargaku. Geleng-geleng kepala heran. Mereka akan tahu pada waktunya, Vir. Memohon dengan tatapan matanya. Keluarlah. Aku ingin sendiri menenangkan diri. Tanpa menatap suami brengseknya itu. Baiklah. Leo berjalan keluar kamar, meninggalkan Vira. Vira menangis sesenggukan setelah Leo keluar kamar. Tega kamu, Mas. Tega sama aku. Tega. Itulah kata yang cocok untuk Leo. Vira meraih ponselnya. Mencari kontak seseorang. Dia mengklik nama Arman Jones di aplikasi hijau. Aku hancur, Sen. Sedetik kemudian. Kenapa? Arman. Salma hamil anak Mas Leo, Sen. Keparat suamimu itu. Biar kupukuli dia. Arman. Gak perlu, ini sudah takdirku, Sen. Tenangkan dirimu, Vir, Arman. Aku akan dimadu sakit rasanya, Sen. Vira mengetik pesan dengan derai air mata. Sabar, aku temanmu ini akan selalu ada di sampingmu. Arman. Kamu di mana? Bisa bertemu. Aku ingin curhat, Sen. 3 menit kemudian, baru ada balasan. Aku lagi di luar, di rumah teman mamaku. Nanti kalau udah pulang aku hubungin kamu. Maaf ya, Arman. Katanya selalu ada untukku, nyatanya bohong, Sen. Aku izin sama mama untuk cepetan pulang ya. Arman. Jangan, aku cuma bercanda kok. Sen. Beneran. Arman. Iya, makasih. Salam untuk mamamu, Sen. Semangat ya, jangan terlalu dipikirkan. Arman. Pesan pun berakhir. Vira menghela nafasnya dalam, membaringkan tubuhnya miring ke arah kanan. Air matanya terus berderai. Dia pikir Leo sudah insyaf, nyatanya masih berulah. Dan kali ini, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Esoknya, Leo bangun dari tidurnya. Semalam dia tidur sendirian. Vira memutuskan tidur di kamar Tiara. Leo celingukan mencari keberadaan istrinya itu, tapi gak ada. Hanya secarik surat yang ia temukan. Aku ke rumah mama, Mas. Tiara aku bawa. Semoga bahagia dengan selingkuhanmu itu. Itulah isi dari surat Vira. Leo meremas surat itu dengan kuat, lalu melemparkannya ke sembarang arah.
Matanya nyalang menatap ke arah jam dinding. Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Jam berapa Vira dan Tiara pergi? Naik apa mereka? Segera keluar ngecek kendaraan miliknya. Baik motor maupun mobilnya masih ada. Apa mereka naik ojek atau angkot? Ah, kenapa kamu begini, Vir? Menggusar wajahnya kasar. Leo segera masuk ke dalam rumahnya kembali. Mengambil ponsel dan menghubungi nomor Vira. Tut, tut, tut. Pada panggilan keempat barulah diangkatnya. Assalamualaikum. Bukan suara Vira, melainkan suara mamanya yang terdengar. Leo jadi bingung, takut mau berkata apa. Waalaikumsalam, Ma. Viranya ada. Leo, lagi sholat subuh, ada apa? Suara mama terdengar ketus. Ada yang ingin saya tanyakan, Ma. Leo, biarkan dia di sini menenangkan diri, daripada kamu terus menyakiti dia. Tega kamu, Leo. Selingkuh sampai wanita murahan itu hamil. Lebih baik kamu ceraikan saja anakku. Marah. Ma, maaf. Tapi, tolong jangan ikut campur urusan rumah tanggaku dengan Vira, biar kami selesaikan berdua. Leo berusaha menahan diri agar tidak meledak. Enteng sekali kamu bicara, Leo. Anakku yang kau sakiti. Anakku yang menderita. Tut, tut, tut. Mama segera mematikan sambungan teleponnya. Daripada makin kesal bisa-bisa darah tingginya kambuh. Leo meremas ponselnya. Dia sangat kesal mendengar perkataan mertuanya. Juga kesal kepada istrinya yang main minggat saja. Triting. Terdengar notifikasi aplikasi hijau di ponselnya. Leo mengesah jengkel. Saat membaca pesan itu ternyata dari Salma. Mas, orang tuaku mau kamu menemui mereka untuk rencana pernikahan kita. Kamu wajib datang hari ini juga. Iya. Meski malas, Leo menjawab pesan dari Salma. Leo segera mandi dan bersiap. Pergi ke rumah orang tuanya. Dia harus jujur meski pasti akan diamuk mereka. Rumah orang tua Leo. Leo sudah duduk di ruang tamu di rumah orang tuanya. Ibu membawa nampan berisi teh manis dan pisang goreng, diletakkannya di meja di depan Leo. Mana Vira dan Tiara, Le? Ibu celingukan, kecewa tak melihat cucu dan mantu kesayangannya menginap di rumah mamanya. Pelan. Jangan bilang dia minggat karena ulahmu, Le. Ibu menatap tajam Leo dengan penuh selidik. Leo mengesah bingung. Bu, apa? Ibu mulai curiga. Ada apa, Le? Pagi-pagi udah nongol aja gak bareng anak istrimu pula. Jangan katakan kalian bertengkar. Bapaknya tiba-tiba saja menghampiri. Leo semakin dilanda kecemasan, tapi dia harus jujur. Maafkan Leo, Bu, Pak. Menundukkan kepalanya. Maaf, memangnya ada apa? Ibu dan bapak saling tatap, lalu menatap tajam ke arah Leo. Salma hamil. Suaranya tercekat di tenggorokan. Apa? Bapak dan ibu setengah berteriak. Leo menundukkan kepalanya dalam. Dasar anak sialan kamu. Punya istri sebaik Vira masih saja kamu khianati. Bu, bapak memukuli Leo bertubi-tubi. Kemarahan menguasai dirinya. Sudah, Pak, sudah. Ibu terisak-isak, berusaha melerai suaminya yang terus memukuli Leo. Seburuk apapun dia tetap anak yang dilahirkan dan dibesarkannya. Dia anak sialan. Jangan bela pezina, Bu. Nafas bapak ngos-ngosan menahan amarah. Leo yang sudah babak belur hanya bisa menunduk dengan derai air mata. Memeluk kaki bapaknya, memohon maaf atas kesalahannya. Minta maaf pada istrimu bukan padaku. Geram bapaknya. Suasana terasa mencekam. Hening, hening. 15 menit kemudian, setelah suasana dirasa sedikit tenang, Leo memberanikan diri buka suara. Aku akan tanggung jawab, menikahi Salma. Lirih. Itu memang seharusnya. Ketus bapak. Leo sedikit bernafas lega. Hari ini orang tua Salma meminta kita untuk datang membicarakan pernikahan kami. Suaranya semakin memelan. Cih, pergi sana sendiri, laki-laki tak perlu wali. Bapak tak akan menghadiri pernikahanmu.
Bapak berdiri dan hendak pergi meninggalkan rumah. "Pak mau kemana?" tanya ibu khawatir. "Ke rumah Pak Heru, ada perlu." Bapak memakai jaket lalu menaiki kendaraan roda 2-nya. Dan berlalu meninggalkan rumah. "Kamu pergi saja sendiri, atau ajak temanmu. Ibu dan bapak tak akan datang dalam pernikahanmu itu. Sekarang pulanglah, ibu mau istirahat." Rasanya kepala ibu tiba-tiba sakit. Ibu mendorong tubuh puteranya itu agar keluar. Leo pasrah saja. Dia pulang dengan hati yang hancur. Leo memutuskan untuk langsung ke rumah Salma di kota B. Beberapa jam berlalu. Leo sampai di rumah Salma. Tampak kedua orang tua Salma sudah menunggunya. Mereka kesal karena Leo datang sendirian. Tapi, tak bisa berbuat apa-apa. Karena, ini kesalahan anaknya juga. Yang jelas-jelas menjadi penggoda dan merusak rumah tangga orang lain. "Sudah kami putuskan Sabtu depan kalian menikah, di rumah kami," ayah Salma berujar. "Tapi, maaf, saya dan Salma hanya bisa nikah siri. Karena, Vira istri saya sebenarnya gak mengizinkan saya menikah lagi," sahut Leo pelan. Baiklah, kami paham." Orang tua Salma pun setuju. Jadi wanita itu harus jaga harga diri Sal. Jangan murahan begitu. Ayahnya menatap tajam kepada anak perempuannya yang telah membuatnya malu luar biasa. Dari kasus cap pelakor viral yang divideokan itu, sampai sekarang hamil. Sungguh luar biasa puterinya ini. Luar biasa buat malu. Salma hanya menundukkan kepalanya, malu. "Maafin Salma ya, Salma terlalu mencintai Mas Leo." Ayahnya geleng-geleng kepala menatap puterinya yang tidak tahu malu. Lalu tatapan matanya beralih pada Leo yang tampak gusar. Sementara itu, mamanya Salma terisak-isak. Seminggu kemudian, seminggu sudah berlalu. Hari ini adalah hari diadakannya akad pernikahan antara Leo dan Salma. Tak ada ayahnya yang mengiringi Leo. Orang tuanya marah besar dengan kelakuan anaknya itu. Tapi, ibu akhirnya luluh juga. Bagaimanapun Leo putera kesayangannya. Dia dan 3 orang saudara dekatnya mendampingi Leo. Di dalam sebuah rumah cukup besar, yang merupakan rumah orang tua Salma saat ini menjadi tempat diadakannya resepsi pernikahan. Nikah siri akhirnya jadi pilihan, mau tidak mau Salma menerimanya. Saah, suara para saksi bergema. Sementara itu, di rumah lainnya. Saat ini Vira sedang terisak saat melihat status WA dari ponsel suaminya. "Menjemput bahagia." Itulah captionnya. Video ijab kabul menjadi latar status itu. Vira tidak tahu, kalau ini adalah ulah Salma. Yang sengaja menggunakan HP Leo untuk merekam video akad dan dibuatkan status, dengan cara minta tolong salah satu keluarganya. Sakit dan perih rasanya. Itulah yang Vira rasakan saat ini, memeluk Tiara puterinya yang kebingungan kenapa mamanya menangis. Vira terisak lirih.